Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desril Aslam Ramadan, kelas 6 PPA. Di sini saya presentasikan tugas mengkaji salah satu bahan bacaan dengan judul pengenalan, pemodelan, dan simulasi. Latar belakang. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Simulasi adalah suatu cara menduplikasi atau menggambarkan ciri, tampilan, dan karakteristik dari sistem yang nyata. Simulasi merupakan alat yang tepat untuk digunakan terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen. Rumusan masalah. Beberapa masalah yang akan disajikan sebagai berikut. 1. Apa itu pemodelan? 2. Apa itu simulasi? 3. Jenis masalah apa yang cocok untuk simulasi? 4. Bagaimana cara memilih perangkat lunak simulasi? Tujuan: mengetahui arti pemodelan. Kedua, mengetahui arti simulasi. Ketiga, mengetahui jenis masalah yang cocok untuk simulasi. Dan yang terakhir, mengetahui cara memilih perangkat lunak untuk simulasi. Pemodelan adalah representasi sistem nyata yang sudah disederhanakan. Model berfungsi sebagai alat bantu analisis, representasi dari pembangunan dan kerja beberapa sistem yang menarik. Salah satu tujuan dari model adalah untuk memungkinkan analisis dan untuk efek dari perubahan pada sistem. Simulasi adalah proses yang terdapat pada sistem nyata menggunakan sebuah model bagaimana sistem tersebut bekerja. Simulasi digunakan sebelum sistem yang ada diubah atau sistem baru yang dibangun, untuk mengurangi kemungkinan kegagalan, untuk memenuhi spesifikasi, untuk menghilangkan tidak terduga bottlenecks, untuk mencegah di bawah atau over pemanfaatan sumber daya, dan untuk mengoptimalkan kinerja sistem. Simulasi dapat digunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Antara lain, apa desain terbaik untuk jaringan baru telekomunikasi? 2. Apa yang terkait dengan kebutuhan sumber daya? 3. Bagaimana sebuah telekomunikasi jaringan melakukan ketika beban lalu lintas meningkat sebesar 50%? 4. Bagaimana algoritma routing baru akan mempengaruhi kinerja? Dan yang terakhir, jaringan mana yang mengoptimalkan kinerja jaringan? Apa yang akan menjadi dampak dari link kegagalan? Beberapa jenis model simulasi. 1. Model simulasi kontinu memiliki status berubah secara kontinu terhadap waktu. Contohnya, gerakan pesawat terbang. 2. Model simulasi distrik memiliki status yang berubah secara instan pada titik-titik tertentu yang terpisah. Contohnya, jumlah pelanggan SPBU. 3. Model simulasi deterministik tidak memiliki komponen probabilistik. Contohnya, simulasi kedatangan pasien yang telah diatur jadwal pelayanannya. 4. Model simulasi stokastik memiliki komponen input random dan menghasilkan output yang random pula. Contohnya, simulasi layanan teller bank. 5. Model simulasi statik mempresentasikan sistem pada waktu tertentu namun tidak terpengaruhi waktu. Contohnya, arsitektur bangunan dan Monte Carlo. 6. Model simulasi dinamik mempresentasikan sistem yang terpengaruh terhadap perubahan waktu. Contohnya, sistem conveyor di pabrik. Langkah yang terlibat dalam pengembangan simulasi model: merancang percobaan simulasi dan melakukan analisis simulasi. 1. Mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah. 3. Mengumpulkan dan memproses data sistem nyata. 4. Merumuskan dan mengembangkan model. 5. Memvalidasi model. 6. Model untuk penggunaan masa depan. 7. Desain eksperimental yang sesuai, letakkan kondisi eksperimental untuk berjalan. 9. Lakukan simulasi berjalan. 10. Menafsirkan dan menyajikan hasil. 11. Merekomendasikan tindakan lebih lanjut. 3 hal yang membuat masalah cocok untuk melakukan simulasi pemodelan dan analisis. 1.
Tidak mungkin atau sangat mahal untuk mengamati proses tertentu di dunia nyata. 2. Masalah di mana model matematis dapat dirumuskan tetapi solusi analitik yang baik mustahil. 3. Tidak mungkin atau sangat mahal untuk memvalidasi model matematis yang menggambarkan sistem. Cara memilih simulasi perangkat lunak yang 1. Metrik untuk evaluasi mencakup pemodelan fleksibilitas. 2. Kemudahan penggunaan. 3. Pemodelan struktur. 4. Kode penggunaan kembali. 5. Grafis antarmuka pengguna. 6. Animasi. 7. Dinamis bisnis. 8. Persyaratan perangkat keras atau perangkat lunak. 9. Kemampuan statistik. 10. Laporan output dan plot grafis. 11. Dukungan pelanggan. Dan yang terakhir dokumentasi. Manfaat pemodelan simulasi dan analisa. Mendapatkan pemahaman yang lebih baik dari sistem dengan mengembangkan model matematis dari sistem kepentingan dan mengamati sistem di detail dalam jangka waktu yang lama. Uji hipotesis tentang sistem untuk kelayakan. Kompres waktu untuk mengamati fenomena tertentu lama atau memperluas waktu untuk mengamati fenomena secara rinci. 4. Pelajari efek dari informasi tertentu, perubahan organisasi lingkungan, dan kebijakan pengoperasian sistem dengan mengubah sistem model. Ini dapat dilakukan tanpa mengganggu nyata sistem. Resiko bereksperimen dengan sistem nyata. Beberapa perangkap untuk melawan dalam simulasi. 1. Hapus objektif tidak jelas. 2. Menggunakan simulasi ketika solusi analitik sesuai. 3. Model tidak valid. 4. Model simulasi terlalu rumit atau terlalu sederhana. 5. Asumsi yang keliru. 6. Menggunakan distribusi probabilitas input salah. Kesimpulan: simulasi tidak akurat. Simulasi bukan proses optimasi dan tidak menghasilkan sebuah jawaban, tetapi hanya menghasilkan sekumpulan output dari sistem pada berbagai kondisi yang berbeda. Model simulasi yang baik bisa jadi sangat mahal, bahkan bisa membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan model yang sesuai. 3. Tidak semua situasi dapat dievaluasi dengan simulasi. Hanya situasi yang mengandung ketidakpastian yang dapat dievaluasi dengan simulasi. 4. Simulasi menghasilkan cara untuk mengevaluasi solusi, bukan menghasilkan cara untuk memecahkan masalah. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.